Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifia Gita Cahyani dengan NIM 2214020035 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas sebagai nilai ujian akhir semester 1 dari mata kuliah Pengantar Studi Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Firdaus Sultan Mamat M. Di sini saya akan menceritakan tentang peradaban Mesir pra-Islam. Mesir adalah satu dari sejumlah wilayah kolonial Romawi. Sebagaimana penduduk wilayah-wilayah lain, penduduk wilayah Mesir juga menganut agama yang dinamakan dengan agama Wasani. Keadaan penduduk Mesir yang menganut agama Wasani ini berlanjut sampai lahirnya Nabi Musa alaihissalam. Kelahiran Nabi Musa alaihissalam ini bertepatan dengan pada masa pemerintahan Kaisar Augustus, yaitu pendiri dari Imperium Romawi. Sejak saat itu, tentara Romawi tanpa henti menekan penduduk Mesir yang beralih menjadi pemeluk agama Kristen. Kegiatan penekanan ini terus berlanjut sampai pada masa Kaisar Konstantin, di mana Kaisar Konstantin ini juga adalah pemeluk agama Kristen dan juga sudah mengakui eksistensi dari pemeluk agama Kristen tersebut. Selain itu, Kaisar Konstantin juga memberikan beberapa keistimewaan kepada pemeluk agama Kristen. Ini pun berlanjut sampai pada masa Kaisar Theodosius, di mana Kaisar Theodosius juga adalah pemeluk agama Kristen, dan ketika masa pemerintahannya, ia menjadikan agama Kristen tersebut menjadi agama resmi bagi penduduk Mesir pada tahun 381 Masehi. Sejak saat itu, beraksilah dendam terhadap pemeluk agama Wasani. Hal sebelumnya juga terjadi kepada pemeluk agama Kristen, di mana mereka juga belum bebas dari kemelut perbedaan mazhab yang ada di agama Kristen atau agama Masehi tersebut. Mereka mempunyai dua mazhab yang berbeda. Yang pertama yaitu mazhab Ortodoks dan juga yang kedua adalah mazhab Katolik. Perbedaan mazhab ini sungguh menjadi faktor penyebab bangsa Mesir berkubang di dalam derita dan permusuhan. Pada tahun 30 sebelum Masehi, bangsa Romawi berhasil menduduki Mesir. Sejak saat itulah, Kaisar Augustus menjadikan negara Mesir sebagai gudang untuk memenuhi hajat bangsa Romawi. Namun di balik itu, bangsa Mesir atau penduduk Mesir bahkan tidak diperbolehkan untuk menjabat di posisi strategis ataupun memangku jabatan yang tinggi. Dan pada masa pemerintahan bangsa Romawi, segala sesuatu dibebani pajak yang sangat fantastis. Sebagaimana dikemukakan oleh salah satu sejarawan yang bernama Milne, ia mengatakan bahwa jiwa dan segala sesuatu pun dibebani pajak, baik itu kepala, tanah, hewan, ataupun industri. Beban pajak ini tidak terbatas atas barang-barang tertentu saja, bahkan meliputi pejalan kaki. Bangsa Mesir juga dibebani keharusan untuk memberikan segala hajat yang diinginkan oleh bangsa Romawi. Selain itu juga mereka harus menjamu setiap para pegawai militer dan kerajaan dari bangsa Romawi. Semua beban ini sungguh menjadikan bangsa Mesir sebagai bangsa yang lemah dan penuh kesengsaraan, serta membuat kebencian dari bangsa Mesir kepada bangsa Romawi semakin bertambah. Begitu juga dengan kemelut perbedaan mazhab keagamaan yang ikut andil memperburuk keadaan dari bangsa Mesir. Dengan demikian, tidak mengherankan jika bangsa Mesir mengharapkan adanya negara yang berbaik hati untuk membebaskan mereka dari keadaan buruk ini, serta membebaskan mereka dari tindakan zolim yang mendera mereka. Bangsa Mesir teramatlah girang ketika mendengar berita bahwa bangsa Arab telah menduduki Syam. Sebagaimana mereka girang mendengar akhlak terpuji yang ditunjukkan oleh bangsa Arab
kepada penduduk wilayah yang dapat dikuasainya. Mereka berharap bahwa kebebasan mereka dari tindakan kezoliman ini tercipta karena pertolongan kaum muslimin. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata ataupun bertindak. Karena kebenaran itu hanya datang dari Allah dan kesalahan itulah yang datang dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.